Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nabila Prilia, NIM 1906311000051 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Kejuruan yang diampu oleh Ibu Etistika Yuniwijaya, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi LKPD dan RPP yang telah saya buat, yaitu inheritance, di mana materi ini merupakan salah satu materi pokok dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek SMK RPL kelas 11 semester ganjil. Dalam materi pokok inheritance terdapat 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar inheritance, yang kedua, jenis-jenis inheritance, yang ketiga, prosedur inheritance, yang keempat, keuntungan inheritance, dan yang kelima adalah penerapan inheritance. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi konsep dasar inheritance. Nah, di sini terdapat pengertian inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan sebuah konsep pemrograman berorientasi objek di mana konsep yang mengizinkan suatu kelas untuk menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Sehingga konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode RAWS untuk menghindari duplikasi kode program. Artinya di sini, dalam pembuatan kode program tidak memungkinkan kita untuk menuliskan metode ataupun atribut yang sama dalam sebuah program. Sehingga dengan menggunakan konsep inheritance, maka dapat menghindari kita untuk duplikasi kode program atau menuliskan ulang kembali kode program yang sama. Nah, dalam konsep dasar inheritance di sini terdapat 2 kelas, yaitu yang pertama ada superclass dan yang kedua adalah subclass. Superclass atau yang biasa disebut sebagai parent class atau induk kelas merupakan suatu kelas yang mempunyai kelas turunan. Sedangkan subclass atau biasa yang disebut sebagai anak kelas merupakan kelas turunan yang dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent kelasnya. Sehingga di sini ketika kita menggunakan sebuah kode program pada superclass, maka subclass di sini dapat menurunkan apa-apa yang dimiliki oleh superclass. Selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis inheritance. Jenis-jenis inheritance terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama single inheritance, yang kedua multiple inheritance, dan yang ketiga adalah multi-level inheritance. Untuk yang pertama di sini adalah single inheritance. Single inheritance merupakan suatu kelas yang hanya mempunyai satu parent class saja. Artinya subkelas hanya dapat mempunyai satu parent class atau hanya dapat mengextend satu kelas saja. Misalnya di sini terdapat suatu parent class kakek dan di dalamnya merupakan subkelas ayah. Nah, ayah di sini merupakan kelas turunan yang merupakan perluasan dari parent class, yaitu dari kelas kakek. Selanjutnya di sini yang kedua adalah multiple inheritance. Multiple inheritance merupakan suatu kelas yang mempunyai lebih dari satu subkelas. Contohnya di sini terdapat suatu parent class atau superkelas kakek yang di dalamnya terdapat subkelas ayah dan paman. Ayah dan paman di sini merupakan kelas turunan yang merupakan perluasan dari kelas kakek yang merupakan suatu parent class. Nah, yang ketiga adalah multi-level inheritance. Multi-level inheritance merupakan suatu subkelas yang menjadi parent class untuk kelas lainnya. Contohnya di sini terdapat parent class kakek yang di dalamnya terdapat subkelas ayah. Nah, ayah di sini dapat menjadi parent class dari subkelas Brian dan Diana. Sehingga di sini Brian dan Diana merupakan suatu turunan dari superkelas ayah yang sebelumnya kelas ayah di sini merupakan subkelas dari kelas kakek. Kemudian di sini terdapat prosedur inheritance. Di dalam Java, untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subkelas dilakukan dengan cara menambahkan kata kunci extend setelah deklarasi nama kelas. Kemudian diikuti dengan nama superkelasnya. Nah, kata kunci extend di sini dapat memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan sebuah perluasan kelas. Kemudian apabila untuk mendeklarasikan metode dari superkelas pada subkelas, maka digunakan kata kunci super sebagai pengganti kata kunci this. Berikut ini merupakan contoh deklarasi inheritance, yaitu public class B extend A. Dalam program tersebut dapat memberitahukan compiler Java bahwa kita ingin mengextend kelas A ke kelas B. Dengan kata lain, kelas B adalah subkelas atau kelas turunan dari kelas A, sedangkan kelas A adalah parent class dari kelas B. Di dalam inheritance juga terdapat kontrol pengaksesan, yaitu yang pertama di sini terdapat modifier privat. Modifier privat di sini merupakan kontrol pengaksesan yang hanya dapat diakses oleh kelas yang sama.
Kedua adalah modifier default, yaitu kontrol pengaksesan yang dapat diakses oleh kelas yang sama dan package yang sama. Kemudian modifier protected, yaitu kontrol pengaksesan yang dapat diakses oleh kelas yang sama, package yang sama, dan subkelas yang sama. Dan yang terakhir terdapat modifier public. Modifier public di sini merupakan kontrol pengaksesan yang dapat diakses oleh kelas yang sama, package yang sama, dan subkelas yang sama. Sehingga modifier public di sini merupakan kontrol pengaksesan yang dapat diakses oleh kelas manapun. Selanjutnya di sini yaitu keuntungan inheritance. Untuk yang pertama di sini subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang kode program dari superclass yang telah ada, sehingga kita tidak perlu menuliskan kode programnya dari awal lagi, sehingga tidak akan terjadi duplikat kode. Kemudian yang kedua adalah programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Sehingga di sini superclass di sini akan menuliskan sebuah kode program secara umum, kemudian pada subclass akan dituliskan kode program secara spesifik. Yang terakhir adalah penerapan inheritance. Di sini terdapat suatu kelas manager yang mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Hanya saja pada kelas manager terdapat tambahan data member departemen. Nah, sebenarnya di sini kelas manager merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Pada saat manajer menurunkan atau memperluas extend kelas pegawai, maka ia mewarisi data member yang dipunyai oleh kelas pegawai. Dengan demikian, kelas manager di sini akan mempunyai data member yang diwarisi oleh kelas pegawai, yaitu atribut nama dan gaji, ditambah dengan data member yang ia punyai sendiri, yaitu departemen. Nah, untuk kode programnya di sini dapat kita lihat, yaitu di sini terdapat public kelas pegawai yang di dalamnya juga terdapat public string nama, public double gaji. Artinya di sini adalah kelas pegawai memiliki atribut string nama dan double gaji. Kemudian di sini terdapat kode class manager extend pegawai. Artinya di sini class manager mengextend apa-apa yang ada di dalam kelas pegawai. Yang di dalamnya terdapat tambahan data yaitu public string departemen. Artinya di sini class manager mempunyai tambahan member departemen. Nantinya sehingga kita jalankan, maka class manager di sini akan memiliki tampilan yang berisi string nama, double gaji, dan string departemen. Mungkin cukup sekian materi inheritance yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.